Marilah kita mengkuduskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita. Amin. Tema kita pada minggu ini adalah menyambut Kristus dalam kelemah lembutan. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 10, bait yang kedua dan ketiga, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pembacaan hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 27, ayat yang ketiga dan kelima, meski tak layak diriku.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasar maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat. Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayat yang 9 sampai yang ke-10. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 353, bait yang pertama dan yang kedua, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur karena atas berkat-Mu sehingga kami pada pagi hari ini dapat melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu.
Berkatilah kami, berkatilah pikiran dan hati kami sehingga kami bisa fokus dan bisa menerima sabda-Mu dengan baik. Kami menyerahkan pemberitaan firman kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pembacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Injil Matius 10, ayat yang ke-40 sampai ke-42. Matius 10, ayatnya yang ke-40 sampai ke-42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini patut kita sadari bahwa ada dua kekuatan besar yang berpengaruh dalam kehidupan kita sebagai manusia. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Di satu sisi, manusia dapat dipakai oleh Allah menjadi senjata kebenaran yang akan membuahkan pengudusan dan hidup kekal. Di sisi lain, manusia dapat dipakai menjadi senjata kelaliman yang membuahkan kematian. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa, jemaat harus menyerahkan diri kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kemudian Rasul Paulus menjelaskan dasar nasihatnya, yaitu sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada di Roma 6 ayat yang ke-23. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, upah adalah hasil dari suatu perbuatan. Hasil perbuatan dosa adalah maut atau kematian. Di sini peran dari orang yang berbuat sesuatu menjadi sangat penting sebab akan menentukan upah atau hasil dari perbuatannya. Berbeda dengan karunia, Bapak Ibu. Karunia bukan hasil dari perbuatan, melainkan pemberian yang tidak didasarkan pada jasa dari penerimanya. Karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dua kekuatan besar ini, yaitu kebenaran dan kelaliman, yang dapat mendatangkan hidup kekal maupun kematian, senantiasa diperhadapkan kepada kita. Nah, kedua hal ini menuntut sikap dan perlakuan yang benar supaya dapat mendatangkan damai sejahtera. Kita perlu belajar dari sikap dan perlakuan Nabi Yeremia terhadap nubuat yang disampaikan oleh Nabi Hananya. Pada waktu itu umat Tuhan berada dalam pembuangan. Di negeri asing itu mereka ditindas dan sangat menderita. Oleh karena itu mereka pasti berharap akan terlepas dari penderitaan. Pada saat seperti itu, Nabi Hananya bernubuat di hadapan Nabi Yeremia dan para imam serta seluruh rakyat bahwa kuk Raja Babel akan dipatahkan
dan Tuhan akan mengembalikan peralatan bait suci dan seluruh orang buangan ke Yerusalem. Itu terdapat di Yeremia 28 ayat kedua sampai keempat. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana tanggapan Nabi Yeremia atas nubuat Nabi Hananya? Pertama, Nabi Yeremia tidak begitu saja menerima kabar baik yang disampaikan oleh Nabi Hananya. Memang Nabi Yeremia menanggapi secara positif kabar gembira itu. Sebab hal itu adalah sesuatu yang baik bagi umat. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Yeremia 28 ayat 6. Nabi Yeremia berharap agar apa yang disampaikan Nabi Hananya dapat terwujud. Nah, kedua, nubuat Nabi Hananya harus diuji kebenarannya dengan mendasarkan pada kebenaran yang telah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Kebenaran baru harus diuji dengan kebenaran lama. Nubuat itu benar jika digenapi. Ini berarti bahwa kebenaran suatu nubuat akan diuji oleh waktu seiring berjalannya waktu. Nubuat itu digenapi atau tidak. Demikian juga dengan nabi yang bernubuat. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, nabi yang benar adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Bukan hanya untuk menyampaikan kabar baik yang menggembirakan hati umat, tetapi juga berani untuk menegur umat yang berdosa dan mendorong mereka segera bertobat. Dan pertobatan itu dinyatakan dengan hidup taat dan setia kepada Tuhan. Nah, teguran yang demikian mengandung resiko yang besar. Terutama ancaman dari orang yang tidak mau ditegur. Nampaknya hal-hal itu tidak ada dalam diri dan nubuat Nabi Hananya, Bapak Ibu. Ia tidak menegur umat yang berdosa dan mendorong mereka untuk segera bertobat, serta nubuatnya pun tidak digenapi. Nah, dari sikap Nabi Yeremia ini, saudara-saudara, kita dapat belajar bahwa sikap positif terhadap orang lain tidak serta-merta menghilangkan sikap kritis terhadap hal yang disampaikannya. Kita meyakini bahwa suatu kebenaran akan diuji oleh waktu. Kita juga harus waspada ketika menerima kabar baik yang menggembirakan hati kita. Semua harus kita uji kebenarannya. Sama seperti Nabi Yeremia yang bersikap positif dan menerima dengan baik kehadiran orang lain, tetapi tetap berpikir kritis terhadapnya. Demikianlah seharusnya kita bersikap dan memperlakukan sesama kita, saudara-saudara. Kita percaya bahwa semua akan menerima upahnya, akan menerima hasilnya masing-masing. Baik para utusan maupun mereka yang menyambutnya. Tuhan Yesus menasihati para muridnya sebagai orang-orang yang diutus Tuhan supaya tidak khawatir dan rendah diri. Kehadiran mereka diterima atau ditolak, semua telah disediakan upahnya, telah disediakan hasilnya. Sebagai utusan, mereka mewakili pengutusnya. Ketika mereka diterima atau mereka ditolak, sesungguhnya yang diterima atau ditolak adalah Tuhan yang mengutus mereka. Hal yang penting adalah mereka tetap hidup di dalam kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Nah, sementara itu saudara-saudara, orang yang didatangi oleh para utusan mempunyai hak untuk menentukan pilihannya. Bukankah manusia adalah makhluk bebas yang diberi kewenangan untuk memilih?
Namun demikian saudara-saudara harus diingat bahwa setiap pilihan membawa serta konsekuensi yang harus ditanggung. Ada upah, ada hasil yang akan diterima dari hasil pilihannya. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius 10 ayat 42. Tuhan tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Sekalipun ia berkenan melibatkan manusia dalam mewujudkan rencana dan kehendaknya. Ia menyediakan upah, dia menyediakan hasil bagi mereka yang menyambutnya dengan kebaikan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak perlu khawatir untuk terus berbuat baik kepada sesama. Sebab pada saatnya nanti pasti kita akan menerima hasilnya, akan menerima upahnya. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat video berikut. Total $68. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay, when we can afford it. Last time you said that. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? You don't want that? Yes. I'll take it then. Okay. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. But I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? Grandpa! I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui video yang tadi, marilah kita sebagai umat manusia terus berbuat baik kepada sesama. Marilah kita menyambut Kristus dengan kelemah lembutan sebagai utusan Tuhan yang akan mendatangkan kesejahteraan. Selamat memaknai kehidupan saudara-saudari yang terkasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita panjatkan doa syafaat. Terpujilah Tuhan, Gembala yang baik. Terima kasih atas taburan firman-Mu yang telah kami terima dan renungkan pada minggu pagi ini. Kami anak-anak-Mu yang adalah kawanan domba gembalaanmu, menyadari bahwa dalam setiap langkah hidup kami belum mampu menjadi saksimu di setiap karya kami. Karena itu, lewat firman-Mu pagi ini, mengingatkan dan mencerahkan kami agar mampu mempersaksikan Tuhan Allah dalam setiap karya nyata kami. Ya Allah Tuhan kami, dalam kerinduan kami sebagai jemaat-Mu di GKJ Karangasem ini, ingin kami menjadi saksi-saksi kebenaran-Mu lewat setiap karya dan keberadaan kami, baik sebagai pelayanan, majelis, komisi, panitia, maupun sebagai warga jemaat. Pakailah kami ya Tuhan sebagai alat-Mu yang akan membawa terang di tengah-tengah kehidupan yang terasa semakin sulit dan penuh tantangan ini karena dampak dari pandemi COVID-19. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang terkena dampak langsung dari wabah ini, baik mereka yang dinyatakan positif dan dalam perawatan di rumah sakit, maupun yang sedang menjalani isolasi dan karantina bersama maupun secara mandiri. Kiranya Tuhan selalu menjadi andalan dari semua upaya yang dilakukan untuk pengobatan, perawatan, dan penyembuhannya. Kasih Tuhan juga menyertai, memberkati, dan menguatkan para dokter dan semua tenaga medis yang memberikan pertolongan, pengobatan, dan perawatan. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja lewat semua upaya sehingga boleh memperoleh kesembuhan dan penyebaran penularan dapat cepat dihentikan. Tuhan kami yang baik, kami menyerahkan pemerintah negara ini dari pimpinan tertinggi di pusat sampai tingkat RT, RW yang sedang berusaha bersama-sama mengendalikan dan mengatasi wabah COVID-19 ini. Demikian pula kami sebagai jemaat-Mu satu persatu dengan keberadaan dan pergumulan masing-masing, kami percaya dan yakin Gembala kami yang baik akan selalu menjaga dan melindungi kami. Hindarkanlah kami dari berbagai cobaan dan godaan yang akan menjatuhkan iman kami, dan biarlah kami selalu berharap dan berada dalam naungan kasih-Mu saja. Terima kasih banyak ya Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami selalu merasa pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kami mohon ampun atas semua dosa dan salah yang sering kami lakukan. Dengarlah dan sambutlah doa dan permohonan ini yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang kami kasih dan dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan
Firman yang mendasari persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Baiklah, kita menyanyikan PKJ 264, bait 1 dan 3, apalah arti ibadahmu. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita aturkan persembahan di dalam Tuhan, dalam doa persembahan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya berkat yang kami peroleh hanya karena kemurahan Tuhan. Untuk itu, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu saat ini, kami membawa persembahan yang kami siapkan dari rumah. Kuduskan dan terimalah agar persembahan ini boleh menjadi berkat dan pelayanan-Mu. Ajar kami untuk tahu mengucap syukur
Bapa di surga, kami akan berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Marilah, Bapak Ibu Saudara, untuk bangkit berdiri dan menyanyikan KJ 410 bait 1 dan 3. Tenanglah kini hatiku. Marilah bersama-sama memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita menyanyikan KJ 346 bait 1, berkumandang suara dari seberang.